Adikku mengejek kesendirianku. Mana suami dan anak-anakmu? Orang tuaku tertawa. Aku membalas. Mana uang kalian? Selama ini aku yang membiayai. Tawa mati. Malam itu, aku memutus rantai yang menjerat leherku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Clarissa melangkah masuk ke dalam rumah. Aroma pewangi ruangan berbau lavender yang menyengat langsung menyapa hidungnya, bercampur dengan bau apek samar dari karpet tua yang jarang dibersihkan. Ruang tamu itu masih sama seperti minggu lalu, dan minggu-minggu sebelumnya. Sofa kulit Italia yang sudah mulai pecah-pecah kulitnya, lampu kristal gantung yang dua bohlamnya mati dan belum diganti, serta deretan foto-foto masa lalu yang memajang kejayaan keluarga mereka. Foto wisuda Clarissa ada di sudut paling kecil, tertutup oleh bingkai besar foto Bella yang sedang berpose layaknya model di Paris. Perjalanan yang tentu saja dibiayai oleh Clarissa 2 tahun lalu. Ah, Clarissa, sudah sampai. Suara ibu terdengar dari arah ruang tengah. Sari, ibunya, muncul dengan mengenakan kaftan sutra berwarna merah marun yang terlihat mewah. Rambutnya disasak tinggi, riasannya tebal seolah ia hendak pergi ke pesta pernikahan. Padahal ia hanya berada di rumah. Di jari-jarinya melingkar cincin-cincin berbatu besar yang berkilauan. Clarissa mengangguk pelan, menyalami tangan ibunya dengan takzim namun tanpa kehangatan. Iya, Bu. Macet di tol. Ya sudah, sana ganti baju dulu. Makan malam sebentar lagi siap. Embok Ijah masak rendang kesukaan papa. Dagingnya impor loh, yang wagyu itu. Ucap ibu dengan nada bangga, seolah lupa bahwa uang untuk membeli daging wagyu itu berasal dari transferan Clarissa kemarin lusa. Clarissa hanya bergumam mengiyakan dan naik ke kamarnya di lantai 2. Kamarnya masih sama, rapi dan dingin. Ia meletakkan tas kerjanya, mengganti pakaian kantornya dengan pakaian rumah yang lebih santai namun tetap sopan. Ia membasuh wajahnya di wastafel, menatap pantulan dirinya di cermin. Sabar, Clarissa. Cuma 2 hari. Minggu sore kamu pulang. Bisiknya pada diri sendiri. Setengah jam kemudian, ia turun ke ruang makan. Meja makan kayu jati yang panjang itu sudah ditata rapi. Piring-piring porselen dengan pinggiran emas, sisa kejayaan masa lalu, sudah tertata. Di tengah meja, tersaji berbagai hidangan mewah. Rendang daging wagyu, ayam kodok, sup asparagus kepiting, dan berbagai lauk pauk lainnya. Ini bukan makan malam keluarga biasa. Ini adalah pesta pora di atas penderitaan dompet Clarissa. Ayah, Wira, sudah duduk di ujung meja, kursi, kepala keluarga. Ia mengenakan kemeja batik sutra, meski hanya makan di rumah. Wajahnya yang mulai keriput masih menyisakan garis-garis ketegasan mantan pejabat. Namun matanya memancarkan kegelisahan yang coba ia tutupi dengan arogansi. Bella duduk di sisi kanan ayah. Matanya terpaku pada layar iPhone seri terbaru di tangannya. Jempolnya menari-nari lincah di atas layar. Ia bahkan tidak menoleh saat Clarissa menarik kursi di hadapannya. Ayo dimakan, mumpung masih hangat. Perintah ibu sambil menyendokkan nasi ke piring ayah. Suasana makan malam itu hening. Hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Hujan di luar semakin deras, menciptakan latar suara yang suram. Tadi ibu arisan di Hotel Pullman. Sari membuka percakapan, memecah keheningan dengan topik yang paling Clarissa benci. Jeng Ratna itu loh, pamer tas Hermes barunya. Katanya hadiah dari menantunya yang pengusaha batu bara. Padahal ibu tahu, itu pasti KW super. Mana mungkin menantunya belikan yang asli, usahanya kan lagi seret. Ibu tertawa kecil, tawa yang penuh nada merendahkan. Ayah berdeham, lalu menimpali. Bicara soal batu bara, papa tadi baru saja telepon Pak Handoko. Katanya izin tambang yang di Kalimantan itu sebentar lagi keluar. Kalau itu gol, kita bakal kebanjiran uang lagi. Papa butuh modal sedikit lagi buat pelicin birokrasi, mungkin sekitar 500 juta. Matanya melirik sekilas ke arah Clarissa, sebuah kode halus namun jelas.
Clarissa pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk memotong daging di piringnya. Meski selera makannya sudah hilang sejak tadi. Ia tahu betul, proyek yang dibicarakan ayahnya hanyalah angan-angan kosong. Sudah 5 tahun ayahnya bicara soal proyek ini dan itu. Tapi tidak ada satupun yang terwujud. Uang yang Clarissa berikan untuk modal selalu lenyap tak berbekas. Entah habis untuk berjudi, membayar utang lama, atau sekadar ditipu oleh rekan bisnis abal-abal ayahnya. "Mbak, transferan bulan ini kok telat sih?" Tiba-tiba Bella bersuara. Matanya masih menatap layar ponsel. "Aku kemarin mau check out belanjaan di Sephora sempat declinelo kartunya. Malu banget aku dilihatin kasirnya." Clarissa meletakkan gelas airnya dengan sedikit tekanan. "Bukannya baru minggu lalu kakak lunasi tagihan kartu kreditmu yang 20 juta itu, Bel? Masa limit 50 juta sudah habis lagi?" Bella mendengus. Akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap kakaknya dengan tatapan meremehkan. "Ya ampun, Mbak. Itu kan bulan lalu. Ini bulan baru. Kebutuhan aku banyak. Aku harus endorse. Harus treatment di klinik kecantikan biar glowing." Emangnya Mbak Clarissa. Muka kusam karena kerja terus. "Bella," tegur ibu. Tapi nadanya tidak terdengar marah. Justru seperti membela. "Adikmu kan public figure. Wajar kalau butuh perawatan ekstra. Kamu jangan pelit-pelitlah sama adik sendiri. Lagian gaji kamu kan besar. Buat apa ditumpuk-tumpuk? Nggak dibawa mati juga." Clarissa merasakan dadanya sesak. "Bu, aku kerja keras dari pagi sampai pagi. Uang itu bukan turun dari langit. Aku juga butuh nabung buat masa depanku." "Masa depan apa?" potong Bella cepat. Nadanya meninggi, suaranya melengking menyakitkan telinga. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. "Masa depan sendirian di apartemen itu? Mbak Clarissa sadar nggak sih? Mbak itu makin tua makin aneh. Sibuk kerja terus, kumpulin uang. Tapi buat siapa?" Ayah dan ibu terdiam. Tapi Clarissa bisa melihat sudut bibir mereka berkedut. Menahan tawa atau mungkin setuju dengan ucapan Bella. Bella melanjutkan serangannya. Kali ini lebih tajam. "Lihat tuh teman-temanku. Umur segini udah pada gendong bayi. Udah diantar jemput suami pakai Alphard. Lah Mbak Clarissa? Pulang ke apartemen mewah tapi kosong. Emang nggak sepi? Apa nggak sedih tiap malam tidur meluk guling doang? Uang banyak tapi nggak laku. Buat apa?" Udara di ruang makan itu mendadak terasa membeku. Hinaan itu menancap tepat di ulu hati Clarissa. Bukan karena ia malu belum menikah, tapi karena keluarganya sendiri menggunakan status lajangnya sebagai senjata untuk menyakitinya. Sementara mereka hidup benalu di atas keringat perawan tua yang mereka hina ini. Clarissa menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah ayah yang angkuh tapi tak berdaya tanpa uangnya. Wajah ibu yang gila hormat dan hidup dalam delusi. Dan wajah Bella, adik yang ia biayai sekolahnya hingga sarjana, meski ijazahnya entah dipakai apa, yang kini menatapnya dengan pandangan jijik. Mereka menikmati makanan yang ia bayar. Mereka tinggal di rumah yang listriknya ia bayar. Mereka memakai baju yang ia belikan. Namun di mata mereka, Clarissa hanyalah dompet berjalan yang gagal menjadi wanita sempurna, karena belum memberikan mereka menantu kaya. Clarissa merasakan tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah ia pendam bertahun-tahun kini mencapai titik didihnya. Ia tidak lagi merasakan dinginnya udara Bandung. Yang ia rasakan hanyalah panas api yang membakar di dalam dadanya, mendesak untuk meledak keluar. Hening yang tercipta setelah kalimat tajam Bella itu tidak berlangsung lama. Clarissa menunggu. Mungkin ada secuil pembelaan dari kedua orang tuanya. Mungkin ayah akan memukul meja dan menegur Bella karena tidak sopan pada kakaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Atau mungkin ibu akan berkata bahwa pernikahan bukan satu-satunya tolak ukur kebahagiaan seorang wanita. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Sama seperti hatinya saat itu. Alih-alih pembelaan, yang terdengar adalah suara tawa renyah. Ibu menutup mulutnya dengan serbet kain. Terkekeh pelan seolah Bella baru saja melontarkan lelucon paling lucu di dunia. Ayah pun ikut tersenyum simpul, menggelengkan kepalanya sambil kembali menyendok kuah sup.
Tawa mereka bukan tawa bahagia, melainkan tawa persetujuan. Tawa yang mengamini bahwa Clarissa memang menyedihkan. Benar juga kata adikmu, Riz. Ujar ibu setelah tawanya mereda. Matanya menatap Clarissa dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan meremehkan. Ibu itu malu loh kalau ketemu teman-teman arisan. Mereka semua sudah sibuk pamer foto cucu. Lah ibu, pamer apa? Pamer anak perawan tua yang gila kerja? Kamu jangan terlalu kakulah jadi perempuan. Laki-laki itu takut sama perempuan yang terlalu pintar dan dominan. Rendahkan sedikit standarmu. Yang penting ada yang mau. Iya, sambung ayah dengan mulut penuh makanan. Jangan sampai kamu jadi perawan tua permanen. Malu sama tetangga. Rumah ini besar, tapi rasanya sepi kalau tidak ada suara tangis bayi. Papa juga butuh penerus. Bella kan belum siap nikah. Dia masih mau menikmati masa muda. Harusnya kamu yang kasih contoh. Darah Clarissa mendidih. Rasanya panas. Menjalar dari ujung kaki naik cepat ke kepala. Telinganya berdengung. Suara hujan deras di luar sana seolah lenyap. Digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang memburu seperti genderang perang. Selama bertahun-tahun ia menelan semua ini. Ia menelan hinaan demi bakti. Ia menelan lelah demi tanggung jawab. Tapi malam ini, batas toleransinya telah dilanggar. Mereka tidak hanya meminta uangnya, tapi mereka juga menginjak-injak harga dirinya tepat di meja makan yang makanannya dibeli dengan keringat Clarissa. Tangan kanan Clarissa yang memegang sendok logam berat itu gemetar hebat. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia membanting sendok itu ke atas piring porselen. Prang! Suara denting keras itu memecah tawa orang tuanya. Piring porselen itu retak terbelah dua. Kuah rendang menciprat ke taplak meja putih bersih. Ibu terlonjak kaget. Nyaris menumpahkan gelas minumannya. Bella melotot. Menjatuhkan ponselnya ke pangkuan. Ayah berhenti mengunyah. Matanya membelalak menatap putri sulungnya yang selama ini penurut. Clarissa berdiri. Kursi kayu jati berat di belakangnya berdecit keras bergesekan dengan lantai marmer. Napasnya memburu. Matanya nyalang menatap satu persatu wajah-wajah yang selama ini menyedot hidupnya. Clarissa, kamu sopan sedikit. Apa-apaan banting sendok begitu? Bentak ayah, berusaha mengembalikan wibawanya yang terusik. Orang tua sedang bicara, bukannya dengar malah ngamuk. Bicara? Suara Clarissa bergetar. Rendah namun tajam setajam silet. Kalian menyebut hinaan itu sebagai bicara? Siapa yang menghina? Sergah ibu. Wajahnya memerah karena kaget dan marah. Kami cuma menasihati kamu. Itu fakta kan? Kamu memang sendirian. Kamu memang tidak punya suami. Kamu memang tidak punya anak. Clarissa tertawa. Tawa yang kering, getir, dan menakutkan. Benar. Kalian benar sekali. Mana suami dan anakku? Memang tidak ada. Aku pulang ke apartemen yang sepi. Tidur sendiri, bangun sendiri. Ia menatap Bella tepat di manik matanya. Bella menciut. Belum pernah ia melihat kakaknya semarah ini. Tapi, Clarissa mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua tangannya di atas meja makan yang penuh makanan mewah itu. Mana uang kalian? Hening. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas leher. Wajah Wira berubah pucat. Mulut Sari terkatup rapat. Aku tanya, mana uang kalian? Ulang Clarissa. Suaranya meninggi satu oktav. Ia menunjuk piring di hadapan ayahnya. Daging wagyu yang papa makan dengan lahap itu. Siapa yang beli? Aku. Papa tahu harganya? 2 juta per kilo. Papa punya uang 2 juta di dompet sekarang? Tidak ada kan? Telunjuknya beralih ke Bella. Mobil Honda HR-V yang terparkir di depan yang kamu pakai keliling Bandung buat pamer di Instagram. Siapa yang bayar cicilannya bulan lalu? Aku. Siapa yang bayar servisnya? Aku. Baju yang kamu pakai, tas yang kamu jinjing, skincare yang menempel di wajahmu, itu semua uangku. Clarissa menegakkan tubuhnya. Air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya namun ia tahan sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Tidak malam ini.
Listrik rumah megah ini. Clarissa menunjuk lampu kristal di atas mereka. Kalian pikir menyala pakai doa? Bulan lalu tagihannya 4 juta karena AC di kamar kalian menyala 24 jam non-stop. Siapa yang transfer ke PLN? Aku. Air, internet, gaji Mbok Ijah, iuran keamanan lingkungan, bahkan uang bensin mobil tua papa, semuanya keluar dari rekeningku. Clarissa, cukup. Kamu perhitungan sekali sama orang tua, teriak ibu histeris, mencoba membalikan keadaan dengan kartu, anak durhaka. Kami yang besarkan kamu. Kami yang sekolahkan kamu sampai sukses. Wajar kalau kamu balas budi. Balas budi bukan berarti diperas sampai mati, Bu. Balas Clarissa dengan teriakan yang lebih keras, membuat gema di ruangan besar itu. Aku tidak keberatan membiayai kalian kalau kalian punya sedikit saja rasa hormat. Tapi apa? Kalian tertawa di atas penderitaanku. Kalian hina kesendirianku padahal kesendirian itulah yang membuat aku bisa fokus cari uang untuk menghidupi gaya hidup kalian yang tidak tahu diri ini. Wira memukul meja dengan keras. Jaga mulutmu. Papa ini mantan pejabat. Jangan mentang-mentang kamu punya uang sekarang kamu bisa injak kepala orang tua. Mantan pejabat yang pensiun tanpa pesangon karena kasus. Pak. Clarissa tidak lagi peduli. Ia bongkar semua tabu yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Gengsi papa itu yang membunuh kita pelan-pelan. Papa menolak jual rumah ini padahal kita bangkrut. Cuma biar dilihat orang masih kaya. Dan aku yang jadi tumbal untuk menopang panggung sandiwara kalian. Clarissa menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Ia merasa lelah luar biasa. Energinya terkuras habis. Ia melihat wajah-wajah di depannya bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai orang asing yang parasit. Sampai hari ini, ucap Clarissa pelan, namun tegas. Nadanya final. Cukup sampai hari ini. Ia berbalik badan, menyambar tas kerjanya yang tergeletak di kursi tamu. Mau kemana kamu? Hujan deras begini. Seru ibu. Nada suaranya mulai panik. Bukan panik karena keselamatan anaknya. Tapi panik karena sadar sumber uang mereka hendak pergi. Clarissa berhenti di ambang pintu, menoleh sekilas tanpa ekspresi. Mulai detik ini, keran air ditutup. Tidak ada lagi transferan. Tidak ada lagi pembayaran kartu kredit. Kalian cari makan sendiri. Jual barang-barang branded kalian. Atau makan saja gengsi kalian itu. Aku tidak peduli. Clarissa, jangan gila kamu. Bella butuh uang saku. Papa butuh obat. Teriak Wira. Clarissa tidak menjawab. Ia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin kencang dan cipratan air hujan langsung menerobos masuk membasahi lantai marmer. Tanpa payung, Clarissa berlari menembus badai menuju mobilnya. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar teriakan ibu dan tangisan Bella. Tapi suara itu kalah telak oleh suara guntur yang menggelegar. Clarissa masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, dan mengunci otomatis. Tubuhnya basah kuyup. Air menetes dari rambutnya membasahi setir. Ia menyalakan mesin. Mobil menderu hidup. Ia melihat dari kaca spion. Ibu dan Bella berdiri di beranda, melambaikan tangan. Mulut mereka bergerak-gerak meneriakkan sesuatu. Mungkin sumpah serapah. Mungkin permohonan. Clarissa tidak peduli. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit di atas paving blok basah, dan SUV hitam itu melesat keluar dari gerbang rumah tua yang angkuh itu, meninggalkan masa lalu yang beracun di belakangnya. Malam itu, di tengah hujan badai dago yang mencekam, Clarissa tidak hanya meninggalkan sebuah rumah. Ia meninggalkan sebuah kehidupan yang selama ini memenjarakannya. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa seperti sebuah pelarian dari zona perang. Clarissa memacu kendaraannya jauh di atas batas kecepatan normal di jalan tol yang licin. Adrenalin masih memompa deras di pembuluh darahnya, membuat tangannya tidak berhenti gemetar sepanjang jalan. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi yang terlalu campur aduk. Marah, kecewa, tapi di atas segalanya, lega. Ada perasaan ringan yang aneh di dadanya. Seolah batu besar yang selama ini menghimpit paru-parunya baru saja diangkat.
Pukul 1 dini hari, Clarissa tiba di lobi apartemennya di kawasan SCBD. Satpam yang bertugas menyapanya dengan hormat. Kontras sekali dengan perlakuan yang baru saja ia terima di rumah orang tuanya. Ia naik lift menuju lantai 25, masuk ke dalam unitnya yang hening dan modern. Begitu pintu tertutup, keheningan menyambutnya. Tapi kali ini, keheningan itu tidak terasa sepi. Keheningan itu terasa seperti perlindungan. Clarissa melempar tasnya ke sofa, menendang sepatu hak tingginya ke sembarang arah, dan langsung menuju kamar mandi. Ia berdiri di bawah guyuran shower air hangat selama hampir setengah jam, membiarkan air membasuh sisa-sisa aroma rumah tua itu, membasuh sentuhan dingin keluarganya, dan membasuh rasa bersalah yang sempat muncul sesaat. Keluar dari kamar mandi dengan jubah tidur sutra, Clarissa tidak langsung tidur. Pikirannya terlalu aktif. Ia menyeduh secangkir kopi hitam pekat, lalu duduk di meja kerjanya yang menghadap jendela besar dengan pemandangan Cakrawala Jakarta yang masih terjaga. Ia membuka laptopnya. Cahaya layar menyinari wajahnya yang pucat namun bertekad baja. Malam ini, ia tidak akan tidur sebelum membersihkan segalanya. Ia membuka aplikasi mobile banking, file spreadsheet keuangan pribadinya, dan catatan tagihan kartu kredit. Mari kita lihat. Gumamnya pelan. Mari kita lihat seberapa bodohnya aku selama ini. Ia mulai menarik data mutasi rekening selama 7 tahun terakhir. Sejak ia pertama kali mendapatkan promosi besar dan mulai mengambil alih tanggung jawab keuangan keluarga. Ia membuat kolom baru di spreadsheet. Beban keluarga. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Memasukkan angka demi angka. Matanya membelalak setiap kali melihat nominal yang ia input. Tahun pertama, renovasi atap rumah Dago, 150 juta rupiah. Tahun kedua, pelunasan utang judi ayah, 200 juta rupiah. Tahun ketiga, biaya masuk kuliah Bella, lewat jalur belakang karena tes gagal, 85 juta rupiah. Pembelian mobil Honda HR-V untuk Bella, 350 juta rupiah. Cash keras agar tidak ada bunga. Liburan ibu dan teman-teman sosialitanya ke Turki, 60 juta rupiah. Operasi plastik hidung Bella, dengan alasan masalah pernapasan, padahal estetika, 45 juta rupiah. Daftar itu terus memanjang ke bawah. Tagihan bulanan yang terlihat kecil, seperti listrik, air, internet, gym member Bella, arisan ibu, bensin ayah, jika dikalikan 84 bulan, jumlahnya mengerikan. Clarissa menjumlahkan semuanya. Ia menekan tombol Enter. Angka total muncul di layar dengan font tebal. 1.345 juta rupiah. 1,3 miliar rupiah. Clarissa ternganga. Tubuhnya merosot di kursi. 1,3 miliar. Uang sebanyak itu habis tak bersisa. Hangus dibakar oleh gengsi dan gaya hidup orang-orang yang bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli 1 unit apartemen lagi untuk investasi, atau keliling dunia, atau menabung untuk pensiun dini. Rasa marah yang tadi sempat mereda kini kembali membara, namun kali ini lebih dingin dan kalkulatif. Clarissa meneguk kopinya yang mulai dingin. Sudah cukup. Ia tidak akan membiarkan 1 rupiah pun keluar lagi dari rekeningnya untuk mereka. Ia membuka tab browser baru, situs layanan perbankan. Langkah pertama, kartu kredit tambahan. Ia melihat rincian pemakaian kartu yang dipegang Bella. Transaksi terakhir di butik mewah tadi sore masih berstatus pending. Clarissa mengklik menu card management. Tanpa ragu, ia memilih opsi block card permanen. Sebuah pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Sangat yakin. Desis Clarissa sambil menekan tombol yes. Langkah kedua, utilitas rumah Dago. Selama ini, semua tagihan PLN, PDAM, dan IndiHome rumah Dago terhubung autodebit ke rekening Clarissa. Ia memutus satu persatu sambungan itu. Unsubscribe PLN. Unsubscribe PDAM. Unsubscribe Telkom. Mulai bulan depan, jika mereka tidak membayar sendiri, rumah itu akan gelap gulita dan kering kerontang. Biar mereka rasakan bagaimana hidup tanpa subsidi. Biar ayah belajar menyalakan lilin,
dan ibu belajar menimba air, kalau sumurnya masih ada airnya. Langkah ketiga, asuransi kesehatan. Clarissa membayar premi asuransi kesehatan swasta kelas VVIP untuk kedua orang tuanya dan Bella. Ia menelepon call center 24 jam asuransi tersebut. Selamat malam, dengan Clarissa. Saya ingin menurunkan plan asuransi untuk 3 polis anggota keluarga saya. Suara petugas di seberang terdengar bingung. Baik Bu Clarissa, ingin diturunkan ke plan apa? Batalkan polis tambahannya. Sisakan hanya BPJS Kesehatan yang sudah dicover pemerintah. Stop debit premi swasta mulai bulan ini. Maaf Ibu, jika dibatalkan, nanti kalau ada klaim rawat inap tidak bisa cover kamar VIP lagi. Tidak masalah, jawab Clarissa dingin. Mereka bisa dirawat di bangsal umum seperti rakyat biasa lainnya. Setelah menutup telepon, Clarissa merasa tangannya sedikit gemetar. Ini adalah langkah ekstrim. Membiarkan orang tua tanpa asuransi swasta terdengar kejam. Tapi Clarissa ingat kata-kata ibu tadi. Mana uangmu? Clarissa tersenyum miris. Uangnya ada di sini, Bu. Dan sekarang uang itu akan tetap di sini, di rekening Clarissa. Langkah terakhir, blokir kontak, sementara. Clarissa tahu, besok pagi saat notifikasi pembatalan ini masuk ke ponsel mereka, teror akan dimulai. Teleponnya akan berdering tanpa henti. WhatsApp-nya akan penuh dengan makian dan drama bunuh diri palsu. Clarissa tidak mau diganggu di jam kerja. Ia butuh ketenangan untuk memulihkan mentalnya. Ia tidak memblokir nomor mereka sepenuhnya karena ia masih perlu memantau situasi. Tapi ia mengaktifkan fitur Do Not Disturb khusus untuk kontak ayah, ibu, dan Bella. Semua panggilan akan langsung masuk ke voicemail, dan pesan akan masuk ke arsip tanpa notifikasi. Pukul 3 pagi. Audit selesai. Eksekusi selesai. Clarissa menutup laptopnya. Ruangan apartemennya terasa sangat sunyi, tapi kali ini sunyi yang memberdayakan. Ia berjalan ke arah jendela kaca besar, menatap lampu-lampu Jakarta yang mulai meredup menjelang subuh. Hujan sudah berhenti. Ia meletakkan telapak tangannya di kaca yang dingin. Selama ini ia merasa terikat, tercekik oleh tali pusar yang tak kasat mata. Ia merasa berhutang nyawa karena telah dilahirkan. Tapi malam ini, ia sadar bahwa hutang itu sudah lunas. 1,3 miliar adalah harga yang lebih dari cukup untuk menebus kebebasannya. Clarissa merasa gemetar, bukan karena takut akan masa depan tanpa restu orang tua, tapi karena ia sadar ia baru saja melakukan amputasi. Ia memotong bagian tubuhnya sendiri yang sudah membusuk agar ia bisa tetap hidup. Rasanya sakit, perih, dan meninggalkan luka menganga. Tapi ia tahu, luka ini akan sembuh. Dan ketika sembuh nanti, ia akan menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia beranjak ke tempat tidur, menarik selimut tebal nan lembut menutupi tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Clarissa memejamkan mata tanpa memikirkan tagihan apa yang harus ia bayar esok hari. Besok adalah hari Senin, hari kerja. Dan untuk pertama kalinya, ia akan bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Senin pagi di Jakarta biasanya disambut dengan deru klakson dan kemacetan yang mengular. Namun bagi Clarissa, hari ini dimulai dengan jenis kebisingan yang berbeda. Kebisingan yang tidak berasal dari Jalan Raya Sudirman, melainkan dari benda pipih berukuran 6 inci di atas nakas tempat tidurnya. Pukul 6 pagi, alarm ponselnya belum sempat berbunyi, tetapi layar ponselnya sudah menyala tanpa henti seperti lampu diskotik yang rusak. Getaran panjang berdengung di atas meja kayu, menandakan rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Clarissa membuka mata, menatap langit-langit kamar apartemennya yang tenang. Sejenak, ia merasakan kedamaian yang asing, perasaan bebas karena tidak perlu mentransfer uang jatah mingguan, seperti biasanya. Namun, kedamaian itu segera terusik oleh realitas yang menunggunya di layar ponsel. Ia meraih ponselnya. Jumlah notifikasi yang tertera di ikon WhatsApp membuatnya menahan napas. 127 pesan baru dari 3 obrolan. Belum lagi 45 panggilan tak terjawab. Clarissa duduk bersandar di kepala ranjang,
Menarik napas dalam-dalam seolah sedang mempersiapkan diri untuk menyelam ke dalam air keruh. Ia membuka kunci layar. Pesan pertama datang dari grup keluarga yang diberi nama ironis. Home Sweet Home. Ibu. Clarissa. Angkat telepon ibu. Kamu ini kenapa? Apa maksudnya listrik rumah diputus langganannya? Orang PLN baru saja datang bawa surat pemutusan. Ibu. Kamu mau membunuh orang tuamu pelan-pelan? Papa kamu sampai sesak napas dengar kabar ini. Ibu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Durhaka kamu. Sudah sukses lupa kulit. Awas ya. Karma itu ada. Ibu. Voice note pukul 2.15. Suara ibu berteriak histeris diiringi tangisan yang terdengar dibuat-buat. Tega kamu, Riz. Ibu lahirkan kamu taruhan nyawa. Sekarang kamu begini cuma karena masalah uang? Uang itu tidak dibawa mati. Kembalikan akses listriknya sekarang atau ibu sumpahin hidup kamu nggak berkah. Clarissa mendengarkan pesan suara itu dengan wajah datar. Dulu, kata, durhaka, dan sumpah ibu, adalah senjata pamungkas yang bisa membuatnya berlutut menangis memohon ampun. Tapi pagi ini, kata-kata itu terdengar kosong. Hanya gaung dari manipulasi yang sudah kadaluarsa. Ia tidak merasa berdosa. Ia justru merasa sedang menonton drama sabun yang aktingnya buruk. Ia beralih ke pesan pribadi dari Bella. Bella, Mbak. Kartu kredit aku kenapa declinet? Bella, aku lagi di Starbucks sama temen-temen influencer. Malu banget gila ah. Kopi cuma 60.000 perak transaksinya gagal. Kasirnya ngeliatin aku kayak aku penipu. Bella, Mbak nyalain lagi dong limitnya. Aku butuh beli outfit buat endorse nanti siang. Ini klien penting. Kalau aku gagal endorse, karirku hancur gara-gara Mbak. Bella, Mbak Clarissa jahat banget sumpah. Mentang-mentang jomblo. Jangan bikin hidup orang lain susah dong. Iri ya lihat aku seneng-seneng? Clarissa tersenyum miring membaca pesan terakhir itu. Iri. Batinnya. Iri pada apa? Pada kebodohanmu yang memamerkan kopi mahal tapi tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Terakhir. Pesan dari ayah. Pendek, padat, dan penuh arogansi. Papa, saya tunggu di rumah sekarang. Bawa uang cash 50 juta. Ada urusan mendesak. Jangan bikin papa marah. Kamu masih anak papa. Jangan kurang ajar. Clarissa meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak membalas satupun pesan itu. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang yang telinganya tertutup oleh ego. Ia bangun, mandi, dan bersiap ke kantor dengan setelan blazer abu-abu yang rapi. Ia memoles lipstik matte berwarna merah bata, menatap cermin, dan berkata pada dirinya sendiri. Hari ini kamu berperang, Clarissa. Tapi kali ini, kamu yang pegang kendali. Sesampainya di kantornya di lantai 40 gedung pencakar langit SCBD, Clarissa mencoba fokus pada laporan keuangan kuartal perusahaan. Namun, teror itu tidak berhenti. Ponsel kantornya berdering. Resepsionis di lobi memberitahu bahwa ada seorang wanita parubaya yang mengaku ibunya menelepon ke kantor dan marah-marah pada staf, menuntut disambungkan ke ruangan direktur. Clarissa memijat pelipisnya. Ibunya mulai menyerang ranah profesionalnya. Ini sudah kelewatan. Mbak Dinda, ucap Clarissa pada sekretarisnya lewat interkom. Tolong blokir semua panggilan pribadi dari nomor keluarga saya. Bilang saya sedang rapat penting seharian dengan direksi. Dan kalau ada yang datang ke lobi mengaku keluarga saya, jangan biarkan naik. Panggil keamanan kalau perlu. Baik, Bu Clarissa, jawab sekretarisnya dengan nada prihatin. Clarissa tahu ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh benteng pertahanan yang lebih kuat dari sekadar memblokir nomor. Ia butuh hukum. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan ratusan notifikasi baru, dan mencari satu nama di daftar kontaknya. Raka, lawyer. Raka adalah teman kuliahnya dulu. Pria cerdas, logis, dan salah satu pengacara korporat terbaik yang ia kenal. Mereka dulu sempat dekat. Namun kesibukan Clarissa membiayai keluarganya membuat hubungan mereka merenggang menjadi sekadar teman profesional. Halo, Raka. Bisa ketemu makan siang ini? It's urgent.
Personal matter. Ucap Clarissa begitu telepon tersambung. Siang itu, di sebuah restoran Jepang privat di kawasan Senopati, Clarissa duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu masih sama seperti dulu. Rapi dengan kacamata berbingkai tipis dan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Clarissa menceritakan semuanya. Bukan sebagai curhat sesama teman, tapi sebagai klien kepada pengacaranya. Ia menceritakan tentang pemutusan aliran dana, teror digital yang ia terima, dan ketakutannya bahwa ayahnya akan melakukan tindakan nekat yang bisa menyeret namanya. Clarissa menyerahkan tumpukan printout bukti transfer selama 7 tahun terakhir dan tangkapan layar chat ancaman dari keluarganya. Aku tidak mau memenjarakan mereka, Raka. Bagaimanapun mereka orang tuaku. Tapi aku butuh perlindungan hukum. Aku butuh mereka tahu bahwa aku tidak main-main. Dan aku curiga. Papa menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar utang kartu kredit. Raka membolak-balik berkas itu. Alisnya bertaut. 1,3 miliar? Clarissa, ini bukan biaya hidup. Ini perampokan berkedok keluarga. Clarissa menunduk, mengaduk oca dinginnya. Aku tahu. Aku bodoh. Kamu bukan bodoh. Kamu dimanipulasi, ralat Raka tegas. Ia menutup berkas itu. Oke, langkah pertama. Kita buat somasi terbuka jika mereka terus mengganggu ranah kerjamu. Tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres dengan aset Pak Wira. Gaya hidup mereka terlalu tinggi untuk ukuran pensiunan tanpa pesangon. Bahkan dengan bantuanmu sekalipun. Pasti ada lubang gali lubang tutup yang besar. Maksudmu? Rumah dago itu. Raka menatap Clarissa serius. Status sertifikatnya bagaimana? Itu atas namaku. Jawab Clarissa cepat. 5 tahun lalu, saat papa pertama kali kena kasus korupsi dan asetnya mau disita, dia membalik nama sertifikat rumah itu ke namaku untuk mengamankannya. Sertifikatnya disimpan papa di brankas rumah. Aku tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Tapi secara hukum itu milikku. Raka terdiam sejenak. Jarinya mengetuk-ngetuk meja. Clarissa, izinkan aku melakukan pengecekan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan checking BI, Bank Indonesia, atas nama papamu dan nama kamu. Aku punya firasat buruk soal sertifikat yang disimpan itu. Clarissa merasakan dingin merambat di punggungnya. Kamu pikir papa menjualnya? Menjual mungkin susah tanpa kehadiranmu. Tapi mengagunkan? Di dunia, bawah tanah, segalanya mungkin. Ujar Raka penuh arti. Berikan aku waktu 2 hari. Sementara itu, jangan balas pesan mereka. Simpan semua sebagai bukti. Kalau Bella atau ibumu datang ke apartemen, jangan buka pintu. Panggil security. Clarissa mengangguk. Makan siang itu terasa hambar di lidahnya. Ia kembali ke kantor dengan perasaan yang lebih tenang karena memiliki sekutu, namun sekaligus lebih was-was. Bayangan tentang apa yang mungkin dilakukan ayahnya dengan sertifikat rumah itu menghantuinya. Malam harinya, teror digital itu memuncak. Bella membuat Instagram story dengan fitur close friend yang bocor ke publik, berisi foto dirinya menangis dengan caption, "Dibuang kakak sendiri saat lagi butuh." Ternyata darah tidak lebih kental dari uang. Tega banget punya kakak pelit. Clarissa melihat itu dari akun palsu yang ia buat untuk memantau. Hatinya nyeri, tapi ia tidak menangis. Ia menekan tombol screenshot. Simpan. Gumamnya. Satu lagi amunisi untuk perang ini. Malam itu, Clarissa tidur dengan ponsel dimatikan total. Di luar, Jakarta masih bising. Tapi di dalam apartemennya, ia sedang membangun benteng pertahanan. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan menerjang, bukan dari teriakan ibunya atau rengekan adiknya, melainkan dari selembar kertas yang tersimpan di laci meja kerja seorang rentenir. 2 hari kemudian, Raka meminta Clarissa datang ke kantor hukumnya di daerah Kuningan. Kali ini, tidak ada makan siang santai. Nada suara Raka di telepon terdengar sangat formal dan mendesak. Datanglah jam 4 sore. Ada hal yang harus kamu lihat sendiri, Riz. Clarissa tiba tepat waktu. Kantor Raka bergaya minimalis modern,
didominasi kaca dan marmer hitam yang memberikan kesan intimidatif sekaligus profesional. Ia diantar masuk ke ruang rapat pribadi. Di sana, Raka sudah menunggu dengan beberapa map tebal berwarna merah di atas meja. Wajahnya tidak dihiasi senyum ramah seperti biasanya. Ia tampak tegang. "Duduklah, Riz," ujar Raka sambil mempersilakan. Clarissa duduk. Jantungnya berdegup kencang. "Apa hasilnya? Apa papa punya utang lain?" Raka menghela napas panjang, lalu menyodorkan satu lembar dokumen fotokopi yang tampak buram namun masih bisa terbaca. "Aku melakukan penelusuran aset dan kredit checking. Kabar baiknya, nama kamu bersih di bank resmi. Tidak ada kredit macet atas nama Clarissa di bank BUMN atau swasta besar." Clarissa menghembuskan napas lega. "Syukurlah. Jadi, apa masalahnya?" "Masalahnya ada di sini." Raka menunjuk map merah itu. "Aku punya koneksi di kalangan notaris dan shadow banking atau pemberi pinjaman non-formal. Karena aku curiga dengan gaya hidup papamu yang tetap hedon meski kamu sudah memotong anggaran, aku minta tolong temanku untuk cek di jaringan mereka." Raka membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan sebuah dokumen akta pengakuan hutang dan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Mata Clarissa membelalak saat melihat kop surat dokumen itu. Bukan kop surat bank ternama, melainkan sebuah koperasi simpan pinjam yang namanya asing, lebih terdengar seperti kedok bagi rentenir kelas kakap. Namun yang membuat jantung Clarissa berhenti berdetak adalah tanda tangan yang tertera di sana. Di kolom pemberi jaminan, tertulis jelas, Clarissa Andini. Dan di atas nama itu, tergores sebuah tanda tangan. Tanda tangannya. Ini. Clarissa tercekat. Ia meraba kertas itu. Tangannya gemetar hebat. "Raka, aku tidak pernah menandatangani ini. Sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah datang ke koperasi ini. Aku bahkan tidak tahu tempat ini ada." "Aku tahu," suara Raka melunak, penuh empati. "Lihat tanggalnya. 6 bulan lalu. Saat itu kamu sedang dinas ke Singapura selama 2 minggu, kan?" Clarissa mengangguk kaku. "Iya. Paspor aku buktinya." "Papamu," ucap Raka pelan namun menusuk. "Pak Wira memalsukan tanda tanganmu. Dia menggunakan sertifikat rumah Dago, yang memang atas namamu, sebagai agunan untuk meminjam uang sebesar 2 miliar rupiah kepada sindikat rentenir ini. Bunga yang dikenakan sangat tinggi, 10% per bulan. 2 miliar. Clarissa merasa bumi berputar. Kepalanya pening. Untuk apa uang sebanyak itu? Dan bagaimana notaris bisa meloloskan ini tanpa kehadiranku? Di dunia hitam, uang pelicin bisa membuat orang mati seolah hidup kembali untuk tanda tangan. "Riz," jawab Raka pahit. "Papamu pasti menyewa orang yang mirip kamu, atau menyuap oknum notaris nakal. Masalahnya sekarang adalah, papamu sudah menunggak pembayaran bunga selama 3 bulan terakhir. Total utangnya sekarang membengkak dengan denda menjadi hampir 3 miliar. Clarissa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin berteriak, ingin memuntahkan rasa jijik yang menggumpal di perutnya. Ayahnya sendiri, laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru menjadikannya tumbal. Ayahnya tidak hanya mencuri uangnya, tapi juga mencuri identitasnya dan menggadaikan masa depannya. "Ini pidana, Riz," lanjut Raka, kembali ke mode pengacara profesional. "Pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan. Pasal 263 KUHP. Ancamannya 6 tahun penjara. Kalau kamu laporkan ini, papamu pasti masuk sel." Clarissa mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi kering. Tidak ada air mata lagi. Air matanya sudah habis untuk kesedihan yang sepele. Kini yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mematikan. "Apa yang terjadi kalau aku tidak lapor?" tanya Clarissa. "Pihak rentenir akan menyita rumah Dago. Mereka punya hak eksekusi karena dokumennya terlihat sah secara hukum sebelum dibuktikan palsu di pengadilan. Dan karena sertifikat itu atas namamu, blacklist kredit bisa saja mencatut namamu di masa depan jika ini masuk ranah gugatan perdata. Kamu akan dikejar-kejar preman suruhan mereka karena di kertas.
Kamulah debiturnya. Clarissa menatap dinding kaca di belakang Raka, melihat pantulan dirinya. Wanita karir yang sukses, yang dikagumi bawahnya, kini tak lebih dari buronan utang ayahnya sendiri. Kemarahan yang ia rasakan di meja makan tempo hari hanyalah percikan api kecil dibandingkan dengan kebakaran hutan yang kini melahap hatinya. Rasa hormatnya pada Wira sudah punah. Rasa kasihannya pada Sari sudah menguap. Yang ada hanyalah naluri bertahan hidup. Raka, panggil Clarissa. Suaranya tenang, terlalu tenang hingga membuat Raka merinding. Ya, Riz. Siapkan dokumen somasi. Tapi bukan somasi biasa. Clarissa berdiri, merapikan blazernya. Wajahnya keras seperti batu karang. Siapkan bukti-bukti pemalsuan ini. Analisis forensik tanda tangan. Bukti pasporku yang menunjukkan aku di luar negeri saat akad kredit terjadi. Bungkus semuanya dalam satu map. Kamu mau lapor polisi sekarang? Tanya Raka. Belum. Jawab Clarissa dingin. Aku akan pulang ke Bandung besok. Aku akan antar sendiri. Surat cinta. Ini ke meja makan ayah. Itu berbahaya. Riz. Biar aku yang urus atau kita kirim kurir. Papamu sedang terdesak. Orang terdesak bisa nekat. Clarissa menggeleng. Senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Kamu tidak kenal papaku, Raka. Dia pengecut yang bersembunyi di balik gengsi. Dia hanya takut pada dua hal, miskin dan penjara. Aku akan membawa kedua ketakutan itu tepat ke hadapan wajahnya. Clarissa mengambil map merah berisi bukti kejahatan ayahnya itu. Map itu terasa berat di tangannya. Seberat dosa yang dilakukan Wira. Terima kasih, Raka. Tagihkan biaya jasamu secara profesional ke kantorku. Anggap ini biaya, audit kehidupan, yang paling mahal. Riz, hati-hati. Pesan Raka saat Clarissa berjalan menuju pintu. Ingat, begitu kamu lempar kartu ini, tidak ada jalan kembali. Keluargamu akan hancur. Clarissa berhenti di ambang pintu. Menoleh sedikit tanpa berbalik badan sepenuhnya. Mereka sudah hancur sejak lama. Raka, aku hanya akan merubuhkan bangunan yang sudah lapuk itu agar tidak menimpa orang lain lagi. Clarissa melangkah keluar dari kantor itu. Matahari sore Jakarta yang jingga menyinari wajahnya. Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah tegap. Besok, ia akan kembali ke Dago. Bukan untuk membawa uang jatah mingguan. Bukan untuk mengemis kasih sayang, melainkan untuk membawa palu hakim yang akan mengetuk vonis terakhir bagi masa lalu keluarganya. Perang dingin sudah berakhir. Besok adalah eksekusi. Perjalanan menuju Bandung kali ini terasa jauh berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Tidak ada hujan badai yang menghalangi pandangan. Tidak ada kabut tebal yang menyelimuti jalan tol Cipularang. Langit sore itu cerah, memancarkan semburat jingga kemerahan di ufuk barat yang perlahan tenggelam. Clarissa menyetir dengan kecepatan stabil, ditemani alunan musik klasik dari sistem audio mobilnya. Di kursi penumpang di sebelahnya, tergeletak sebuah map merah tebal. Benda mati itu kini menjadi penumpang paling penting. Sebuah kunci yang akan membuka kotak Pandora yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh ayahnya. Clarissa tidak merasa gugup. Rasa gugup itu sudah mati, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan mematikan, seperti permukaan danau yang membeku di musim dingin. Ia bukan lagi anak perempuan yang merindukan validasi orang tuanya. Ia adalah seorang eksekutor yang datang membawa vonis. Mobilnya mulai menanjak memasuki kawasan Dago atas. Biasanya, di jam segini, lampu-lampu taman dari rumah-rumah mewah di kawasan itu sudah menyala, menciptakan suasana hangat dan eksklusif. Namun, saat mobil Clarissa mendekati gerbang rumah masa kecilnya, pemandangan yang menyambutnya adalah kegelapan. Rumah itu tampak seperti bangunan kosong yang ditinggalkan penghuninya. Tidak ada lampu taman yang menyala. Jendela-jendela besar yang biasanya memancarkan cahaya kekuningan kini gelap gulita. Tampak seperti mata-mata kosong yang menatap nanar ke arah jalanan. Hanya cahaya bulan samar yang menerangi fasad bangunan kolonial yang catnya mengelupas itu. Clarissa menekan klakson satu kali. Tidak ada pergerakan pagar otomatis. Tentu saja, ia sudah memutus aliran listriknya 3 hari yang lalu.
Ia harus turun dari mobil, mendorong gerbang besi berat yang berkarat itu dengan tangannya sendiri. Bunyi engsel yang berdecit keras memecah kesunyian malam, terdengar seperti jeritan kesakitan dari rumah tua itu. Setelah memarkir mobil, Clarissa berjalan menuju pintu utama. Ia tidak mengetuk. Ia masih memiliki kunci cadangan. Dengan satu putaran kunci, pintu terbuka. Aroma lilin yang dibakar bercampur dengan bau obat nyamuk bakar langsung menyergap indera penciumannya. Clarissa menyalakan senter dari ponselnya, menyorot ke dalam ruang tamu. Pemandangan di depannya sungguh menyedihkan sekaligus ironis. Di ruang tengah, duduklah tiga sosok yang selama ini ia biayai hidupnya. Mereka berkumpul mengelilingi satu lilin besar di atas meja kopi. Ibu mengipas-ngipas dirinya dengan kipas tangan anyaman bambu, barang murah yang entah ia dapat dari mana. Wajahnya berkilat oleh keringat karena AC mati total. Bella duduk meringkuk di sofa, menatap layar ponselnya yang redup dengan wajah merengut, mungkin menghemat baterai yang tersisa. Ayah duduk diam, menatap nyala api lilin dengan tatapan kosong, seolah sedang meratapi nasib kerajaannya yang runtuh. Cahaya senter Clarissa membuat mereka tersentak kaget, menyipitkan mata karena silau. "Siapa itu?" seru ibu dengan suara parau. Nada panik terdengar jelas. Clarissa menurunkan sorot senternya, membiarkan wajahnya terlihat dalam keremangan. "Aku." "Clarissa," seru ibu. Kali ini nadanya berubah menjadi campuran antara kemarahan dan kelegaan. Ia bangkit berdiri, nyaris menyenggol lilin. "Ya Tuhan, akhirnya kamu datang. Kamu benar-benar gila ya? Kamu mau membunuh kami? Lihat ini. Gelap, panas. Air di toren sudah habis sejak pagi. Kami tidak bisa mandi. Makanan di kulkas busuk semua." Bella ikut menimpali. Suaranya terdengar sengau seperti habis menangis. "Mbak Riz jahat banget sumpah. Powerbankku habis. Aku nggak bisa update konten. Aku kepanasan. Nyamuknya banyak banget. Mbak mau siksa kita sampai mati." Clarissa tidak menjawab rengekan itu. Ia melangkah masuk. Sepatu hak tingginya berbunyi klak-klak-klak di atas lantai marmer. Irama yang tegas dan mengintimidasi. Ia tidak datang untuk memperbaiki sekring listrik. Ia datang untuk meledakkan bom terakhir. "Duduk," perintah Clarissa singkat. "Apanya yang duduk?" bentak Wira. Wibawanya sebagai patriarki tersinggung. Ia berdiri, menunjuk wajah Clarissa dengan telunjuk yang gemetar. "Kamu nyalakan dulu listriknya. Bayar tagihannya sekarang. Papa tidak mau bicara dalam gelap seperti orang miskin begini." "Duduk, Pak," ulang Clarissa. Suaranya tidak meninggi, tapi ada tekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia meletakkan map merah itu di atas meja, tepat di samping lilin yang menyala. Suara hempasan map itu terdengar berat. "Atau Papa mau bicara soal ini di kantor polisi?" Wira terdiam. Matanya terpaku pada map merah itu. Instingnya sebagai mantan pemain watak di dunia bisnis kotor memberitahunya bahwa map itu bukan berisi tagihan biasa. Ia perlahan duduk kembali. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini memucat di bawah cahaya lilin yang bergoyang. Ibu dan Bella, yang merasakan perubahan atmosfer yang drastis dari sikap ayah, ikut terdiam. Mereka duduk kembali dengan ragu. "Apa itu?" tanya ibu, suaranya mencicit. Clarissa membuka map itu perlahan. Ia mengeluarkan lembaran fotokopi akta pengakuan hutang dan surat kuasa yang sudah ditandai dengan higlik terkuning pada bagian-bagian krusial. 2 miliar rupiah, ucap Clarissa datar. Ditambah bunga dan denda, sekarang hampir 3 miliar. Wira menahan napas. Matanya tidak berani menatap Clarissa. Ia menatap lantai. Tangannya meremas lututnya sendiri. Koperasi Simpan Pinjam, Jaya Abadi. Nama yang bagus untuk rentenir, bukan? Clarissa melanjutkan. Matanya menatap tajam ke ubun-ubun ayahnya. "Sertifikat rumah ini atas namaku. Hak milik Clarissa Andini. Tapi anehnya, 6 bulan lalu, sertifikat itu diagunkan di sana. Dan ada tanda tanganku di dokumen itu. Padahal saat itu, aku sedang presentasi bisnis di Singapura." Clarissa mengambil lembar terakhir, menunjukkannya tepat di depan wajah Wira.
Ini tanda tangan palsu. Pak, ini pidana murni. Pasal 263 KUHP. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Apa? Pekik ibu. Matanya membelalak. Beralih dari Clarissa ke suaminya. Pak, apa maksudnya ini? Papa gadai rumah ini? Katanya papa punya proyek batu bara? Papa bilang kita bakal kaya lagi. Diam kamu, bentak Wira pada istrinya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Jadi, kita nggak punya uang? Kita utang 3 miliar. Clarissa mengabaikan drama keluarganya. Ia fokus pada ayahnya. Pak, aku sudah konsultasi dengan pengacara. Bukti forensik sudah siap. Bukti pasporku sudah siap. Kalau aku laporkan ini besok pagi, sore harinya papa sudah tidur di sel tahanan Polda Jabar. Tidak ada kasur empuk, tidak ada rendang daging wagyu, dan jelas tidak ada gengsi yang bisa dimakan di sana. Wira akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah itu tampak tua, lelah, dan hancur. Riz, papa terpaksa. Papa kejepit. Papa pikir proyek itu bakal cair bulan depan. Papa cuma butuh dana talangan. Papa nggak bermaksud jahat sama kamu. Papa lakukan ini demi keluarga kita. Demi pertahankan rumah ini biar kita nggak dipandang rendah orang. Demi keluarga. Potong Clarissa tajam. Atau demi ego papa? Papa gadaikan namaku. Pak, kalau papa gagal bayar, dan papa memang sudah gagal bayar, aku yang dikejar debt collector. Aku yang masuk daftar hitam ban. Papa mau hancurkan masa depanku demi menutupi kegagalan masa lalu papa. Papa minta maaf. Riz, tolong papa. Wira tiba-tiba merosot dari kursinya, berlutut di lantai kotor di dekat kaki Clarissa. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang ayah yang dulu begitu angkuh, kini bersimpuh di kaki anaknya sendiri. Jangan laporkan papa ke polisi. Papa nggak kuat kalau harus dipenjara. Papa sudah tua. Riz, kasihani papa. Ibu mulai menangis meraung-raung. Clarissa, jangan penjarakan papamu. Tega kamu. Dia papamu. Clarissa menatap ayahnya tanpa rasa iba. Hatinya sudah membatu. Air mata buaya ini tidak lagi mempan. Ia mundur selangkah. Menjaga jarak. Bangun. Pak, jangan tambah memalukan. Ucap Clarissa dingin. Wira mendongak. Matanya basah. Terus papa harus gimana? Papa nggak punya uang buat bayar 3 miliar itu. Clarissa menarik napas panjang, lalu mengeluarkan selembar kertas lain dari map itu. Sebuah surat pernyataan bermeterai yang sudah ia siapkan. Ini jalan keluarnya. Satu-satunya tawaran dariku. Clarissa meletakkan kertas itu di meja. Pertama, jual rumah ini. Segera. Aku sudah hubungi agen properti kenalanku yang bisa bantu jual cepat. Mungkin di bawah harga pasar, tapi cukup untuk menutup utang rentenir itu. Jual rumah. Ibu histeris. Kita mau tinggal di mana? Ini rumah warisan. Ini kebanggaan kita. Kebanggaan itu sudah jadi racun, Bu. Bentak Clarissa, membuat ibunya terdiam. Pilihannya cuma dua. Jual rumah ini dan lunasi utang. Atau rumah ini tetap disita rentenir dan papa masuk penjara. Pilih mana? Hening. Hanya isak tangis Bella yang terdengar. Kedua, lanjut Clarissa. Sisa uang penjualan rumah setelah bayar utang, kalau masih ada, aku ambil separuh sebagai ganti rugi uang yang sudah aku keluarkan selama 7 tahun ini. Separuhnya lagi, silakan kalian pakai untuk beli rumah kecil atau kontrakan. Dan hiduplah dari sisa uang itu. Ketiga, suara Clarissa melunak sedikit, namun tetap tegas. Jangan pernah hubungi aku lagi untuk minta uang. Jangan pernah datang ke kantorku. Jangan pernah teror aku di media sosial. Hubungan kita mulai sekarang hanya sebatas hubungan darah, bukan hubungan ATM dan nasabah. Kalau kalian melanggar satu saja poin ini, atau kalau papa menolak tanda tangan surat kuasa jual ini sekarang, aku akan langsung ke kantor polisi. Clarissa menyodorkan pena ke arah ayahnya. Tanda tangan. Pak, sekarang.
Di bawah cahaya lilin kemiskinan yang papa ciptakan sendiri. Tangan Wira gemetar hebat saat meraih pena itu. Ia menatap sekeliling ruangan remang-remang itu. Menatap dinding-dinding yang menyimpan memori kejayaannya. Ia tahu ia kalah. Ia sudah kalah telak. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menggoreskan tanda tangannya di atas meterai. Clarissa mengambil kertas itu, meniup tintanya agar kering, lalu memasukkannya kembali ke dalam map. Bagus, kata Clarissa. Agen properti akan datang besok pagi jam 9. Bersiaplah, kemasi barang-barang kalian. Yang tidak perlu, buang saja. Kalian tidak akan butuh guci keramik atau lukisan mahal di rumah kontrakan nanti. Clarissa berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar. Riz, panggil Bella lirih. Mbak Riz mau kemana? Kita makan apa malam ini? Clarissa berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Ada lilin di meja, kan? Makanlah gengsi kalian sampai kenyang. Selamat malam. Clarissa keluar dari rumah itu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang sesungguhnya. Saat ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, ia melihat dari kaca spion. Rumah tua di Bukit Dago itu tampak seperti raksasa yang sedang sekarat. Dan untuk pertama kalinya, Clarissa tidak merasa sedih. Ia merasa merdeka. 30 hari berlalu dengan cepat. Secepat rontoknya dedaunan kering di musim kemarau. Rumah besar di Dago itu akhirnya terjual. Bukan dengan harga fantastis seperti yang selalu digembar-gemborkan ibu di arisan, melainkan dengan harga buang butuh. Seorang pengusaha tekstil membelinya dengan harga 7 miliar rupiah. Itu pun setelah proses negosiasi yang alot karena kondisi bangunan yang butuh banyak renovasi. Dari 7 miliar itu, hampir 3 miliar langsung melayang ke tangan sindikat rentenir untuk menebus sertifikat asli dan menutup denda yang mencekik. Raka, pengacara Clarissa, mengawal proses itu dengan ketat, memastikan tidak ada lagi celah hukum yang bisa menjerat kliennya di kemudian hari. Sesuai kesepakatan, Clarissa mengambil 1,5 miliar dari sisa penjualan. Itu bahkan tidak menutup seluruh kerugian mental dan material yang ia derita selama bertahun-tahun. Tapi itu cukup untuk memberinya rasa keadilan. Sisanya, sekitar 2,5 miliar, diserahkan kepada orang tuanya. Jumlah yang sebenarnya cukup besar bagi orang biasa untuk memulai hidup baru yang sederhana. Namun bagi keluarga Wira yang terbiasa hidup di awan, jumlah itu terasa seperti remah-remah roti. Hari kepindahan itu adalah hari yang suram. Tidak ada truk pindahan mewah. Hanya 2 truk engkel sewaan yang mengangkut sisa-sisa barang mereka. Clarissa tidak datang membantu. Ia mengirim asisten dari kantor agen properti untuk mengawasi serah terima kunci. Keluarga Wira pindah ke sebuah rumah kontrakan di daerah pinggiran Bandung Timur, jauh dari kesejukan dan kemewahan Dago atas. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur kecil, 1 kamar mandi yang berhimpitan dengan dapur, dan tanpa halaman luas. Di lingkungan itu, tetangga saling berteriak menyapa dari balik pagar yang rendah, dan suara motor knalpot bising terdengar setiap saat. Realitas menghantam mereka dengan keras. Wira, sang mantan pejabat, kini menghabiskan hari-harinya duduk di teras sempit rumah kontrakan. Tidak ada lagi koneksi bisnis. Tidak ada lagi telepon dari rekanan yang menjanjikan proyek. Ia hanya ditemani oleh rokok kretek murah, karena ia tak lagi mampu membeli rokok putih impor, dan tatapan tetangga yang memandang aneh pada bapak tua yang selalu memakai kemeja batik lusuh meski hanya duduk melamun. Egonya hancur berkeping-keping, lebih hancur dari piring yang dulu dipecahkan Clarissa. Ibu, Sari, mengalami kejutan budaya yang paling parah. Ia mencoba ikut arisan ibu-ibu di kompleks barunya, namun langsung mundur teratur saat tahu arisan itu hanya bernilai ratusan ribu rupiah, bukan ratusan juta. Tidak ada lagi high tea di hotel berbintang. Kegiatannya kini adalah menawar harga sayur di tukang sayur keliling dengan selisih 500 rupiah. Sebuah keahlian bertahan hidup yang terpaksa ia pelajari di usia senja. Tas-tas brandednya sebagian besar sudah dijual di situs barang bekas untuk menyambung hidup. Karena uang 2,5 miliar itu harus dihemat mati-matian. Wira tidak punya pensiun, dan mereka sadar, keran uang dari Clarissa sudah benar-benar tertutup rapat. Dan Bella, nasib Bella mungkin yang paling ironis.
Tanpa kartu kredit kakaknya, tanpa uang saku dari orang tua, dan tanpa skill kerja yang memadai, ia terhempas ke tanah. Gelar, influencer, tidak bisa dipakai untuk membeli nasi bungkus. Follower Instagramnya perlahan meninggalkannya karena ia tak lagi memposting konten kemewahan. Bella akhirnya terpaksa melamar kerja. Puluhan lamaran ditolak karena ia tidak punya pengalaman. Akhirnya, ia diterima bekerja sebagai SPG, Sales Promotion Girl, sebuah brand kosmetik lokal di sebuah mall pinggiran kota. Ia harus berdiri 8 jam sehari menggunakan sepatu hak tinggi, menawarkan bedak dan lipstik kepada pengunjung yang lewat. Suatu sore, saat sedang membagikan brosur, Bella melihat sekelompok wanita muda seusianya berjalan melenggang dengan tas belanjaan mahal, tertawa lepas. Hatinya nyeri. Dulu, ia adalah mereka. Dulu, ia yang dilayani, bukan melayani. Kakinya yang lecet dan pegal menjadi pengingat harian akan kebodohannya menyia-nyiakan kesempatan yang dulu diberikan Clarissa. Ia sering menangis di toilet karyawan, meratapi nasib, tapi tangisan itu tidak mengubah fakta bahwa jam istirahatnya hanya 1 jam dan ia harus kembali tersenyum palsu pada pelanggan. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya di Jakarta, Clarissa menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, dirinya sendiri. Sore itu, di balkon apartemennya di lantai 25, langit Jakarta tampak bersih setelah hujan. Clarissa duduk di kursi rotan yang nyaman, mengenakan pakaian santai yang longgar. Di tangannya ada secangkir teh chamomile hangat yang uapnya mengepul lembut. Tidak ada laptop yang menyala. Tidak ada dering telepon yang menagih utang. Ia baru saja pulang dari gym, lalu mampir ke toko buku dan membeli 3 novel yang sudah lama ingin ia baca namun tak pernah sempat. Nanti malam, ia berencana memasak pasta untuk dirinya sendiri, sambil menonton serial Netflix favoritnya tanpa gangguan. Rencana yang sangat sederhana, tapi baginya, itu adalah kemewahan tertinggi. Ia menatap pemandangan kota. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, lampu-lampu jalan yang mulai menyala seperti sungai cahaya. Ia teringat keluarganya di Bandung. Ia tahu mereka menderita. Ia tahu mereka kesulitan beradaptasi. Ada sedikit rasa sesak di dadanya, sisa-sisa kasih sayang yang manusiawi, tapi ia segera menepisnya. Penderitaan mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Clarissa sudah memberikan kail, joran, bahkan umpan selama 7 tahun. Tapi mereka memilih untuk mematahkan joran itu dan meminta ikan yang sudah matang di piring emas. Sekarang, mereka harus belajar memancing dengan tangan kosong. Itu adalah pelajaran hidup yang terlambat, tapi perlu. Clarissa menyesap tehnya. Rasanya manis dan menenangkan. Dulu, Bella pernah mengejeknya. Mana suami dan anak-anakmu? Oh iya, kamu kan gak punya. Dulu, orang tuanya tertawa dan bertanya, "Mana uangmu?" Sekarang, Clarissa bisa menjawab pertanyaan itu dengan senyum tulus. Suami dan anak? Mungkin suatu hari nanti, dengan laki-laki yang tepat yang mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Tapi untuk sekarang, aku punya diriku sendiri yang utuh. Dan uangku. Clarissa menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Uangku ada di rekeningku. Aman, tumbuh untuk masa depanku, dan yang paling penting, uangku tidak lagi digunakan untuk membeli racun. Meja makan di apartemennya memang sunyi senyap malam itu. Tidak ada suara tawa palsu, tidak ada denting sendok yang penuh kepura-puraan. Tapi dalam kesunyian itu, Clarissa mendengar suara yang paling indah, suara kebebasan. Ia memejamkan mata, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Ia tidak lagi merasa miskin karena sendirian. Ia merasa kaya. Kaya akan waktu, kaya akan ketenangan hati, dan kaya akan harga diri yang telah berhasil ia rebut kembali. Malam itu, segalanya telah berubah. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi benar. Dan bagi Clarissa, itu sudah lebih dari cukup. Tamat.